Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di Market Review untuk perdagangan tanggal 5 Agustus 2021. Hari ini bagaimana nih? Ada beberapa yang mungkin mau ikut IPO Bukalapak, hari ini sudah dapat alokasinya ya. Ada yang dapat dikit, ada yang dapat sedikit, sekali gitu. Banyak yang dapat, banyak yang berkeluh kesah. Saya coba cuma sedikit Pak, gitu ya. Ya gitu deh, namanya IPO, namanya juga IPO. Jadi ya itu makanya saya malas lah. Ribet-ribet ya, ribet-ribet, susah-susah hanya untuk dapatkan alokasi sedikit. Mending nanti kita main di market aja. Trading di market maksud saya. Nanti ketika IPO langsung kita atur strategi bagaimana cara buy yang oke. Walaupun orang bilang percuma Pak buy, mentok arah terus. Iya kalau arah terus nggak apa-apa, let it go aja. Tapi kalau dia nggak arah kan saya cukup happy juga. Untung nggak beli waktu IPO ya. Dan kalau saya lebih menyikapi momentum menjelang itu. Nah, Bapak Ibu sudah nonton video saya kemarin ya. Video saya kemarin dengan judul menangkap momentum ya untuk IPO-nya unicorn ini ya, dan bagaimana kita menyikapinya untuk IPO unicorn ini. Jadi beberapa emiten digital juga kemarin sudah kasih kisi-kisi dan hari ini BAM ada yang naik dengan beberapa mungkin sampai ada yang arah, ada juga yang naik dengan beberapa persen, berapa belas persen juga ada. Lumayan, hari ini lumayan profit, banyak yang profit ya. Congrats semua bagi yang teman-teman yang profit. Terus untuk besok bagaimana? Nah, untuk besok ini ya saya juga nggak sabar nih untuk tunggu besok. Besok sekali lagi saya harus warning juga, besok adalah hari Jumat ya, di mana market banyak melakukan taking profit. Dan kalau besok trennya, hype-nya tinggi, kemungkinan besar sih masih akan naik ya. Apalagi IHSG kalau kita lihat hari ini naik cukup tinggi, bahkan gap up ya. Terlalu excited kalau saya bilang. Kita coba langsung ke komposit aja, coba kita lihat ya. Bagaimana tren komposit kita hari ini. Nah, ini hari ini komposit kayak gini ya. Kalau di saya kebetulan karena saya sudah gambar support and resistance dengan model pennant itu, ya kepentok topnya ya, top resistant itu apa yang paling atasnya pennant, dan potensial untuk naik ke atas itu besok cukup besar kalau memang momentumnya besok ngedrive-nya bagus ya, hype-nya bagus. Hype ya, bukan aib lain. Trennya maksud saya. Jadi animo masyarakat kalau besok penuh gairah, ini akan naik cukup bagus. Dan transaksi hari ini luar biasa. Bravo. Sekali lagi IHSG breakout. Jadi hari ini transaksi sudah menembus 16,8 triliun. Wow. Kebayang nggak sih besok bakal kayak gimana? Ya, yang itu yang saya excited sih sebenarnya yang itu ya, yang saya excited ya. Ya, 16,13 triliun. Itu besok keren banget lah. Dan asing hari ini 461 miliar. Wow. Jadi banyak juga mungkin yang nggak kebagian buka IPO-nya Bukalapak karena dibagi rata semua biar dapat sama rata. Mereka masuk ke emiten-emiten pendukung atau mungkin emiten yang berpotensi juga ikut rally karena trennya besok ikut sentimen ya, sentimen naik bareng-bareng. Hari ini yang salah satu yang asing banyak masuk adalah Bank BRI, mencapai 200-an miliar ya. Mungkin besok ikut ketarik juga kali ya, besok semua pokoknya sentimennya hijau, harapan kita itu ya, harapan kita itu. Dan volume hari ini juga tinggi ya, tinggi juga lumayan oke. Dan pergerakan keesokan harinya bagaimana, saya potensi breakout di atas resisten itu. Mungkin nanti beberapa saat mungkin marketnya juga udah mulai cooling down, hati-hati karena hari ini IHSG membentuk gap up. Jadi hati-hati aja ya. Jadi kalau saya lihat sih potensi besok masih bagus ya, cukup bagus. Nanti minggu depan yang kita perlu perhatiin minggu depannya. Kalau gitu kita manfaatin momentum aja dulu ya. Bagaimana dengan sektoralnya? Kita cek sektoralnya. Sektor IDX Basic ya. IDX Basic juga memperlihatkan
Tren masih sideways ya, masih galau. Asing juga flat ya, cenderung tektok aja di sini. Belum ada sentimen yang membuat sektor ini naik. Ya hold aja kalau masih kepengen hold di emiten ini, di sektor ini. Tapi kalau udah gerah, pengen jualan dulu, silakan pindahin dulu. Secara sekarang lagi animo masyarakat lebih ke sektor digital ya. Sektor yang maksudnya bisa transform, nyerempet-nyerempet ke area digital ya. Salah satunya adalah sektor finance yang nanti akan kita bahas nanti. Ini consumer cyclicals juga dulu kita bahas. Koreksi ya, koreksi tertahan di support, selendang. Kalau besok jebol lagi ya potensi ke support berikutnya yaitu di Skyline. Asing juga terpantau sekarang masih lagi aksi jual. Terus energi ya, sektor energi juga terkoreksi hari ini. Jadi hari ini IHSG naik tapi banyak sektor yang juga koreksi. Kayaknya belum merata nih ya. Nah, ini yang bikin sektor ini terkerek, IHSG terkerek juga, salah satunya adalah sektor finance ini ya, mereka naik duluan, luar biasa lah ini. Gap up juga ya, jadi sektor finance kayaknya bakal dapat impact yang baik dia terkait IPO unicorn dan transformasi digital, karena sektor ini yang paling mudah untuk bertransform menuju jadi digital, jadi digitalisasi ya. Terus healthcare bikin lower low ya, tidak jadi rebound ini. Ada beberapa emiten yang sayangnya juga malah koreksi ya. Kita lihat jadi pemberat nanti, tapi nggak apa-apa. Dalam waktu dekat kita bisa melihat, siapa tahu dia bisa rebound. Kita jaga sektor berikut di support berikutnya, yaitu di support V-line ya. Terus kemudian sektor berikutnya yaitu industri. Sektor industri masih sideways, masih di situ-situ aja, bikin galau. Saat ini tertahan selendang, syukurnya. Kemudian adalah sektor infrastruktur juga terkoreksi dan berpotensi ketemu selendang dulu habis itu rebound. Nggak apa-apa, saya senang aja yang koreksi-koreksi ini. Berarti potensial untuk kita buy on weakness, dapat harga murah ya. Ada beberapa emiten yang sekarang sudah ketinggian, kita siap-siap untuk nawar beli di harga bawah. Consumer non-cyclicals juga bergerak sideways ya. Tapi ini jeleknya adalah dia di bawah selendang, jadi potensial masih downtrend. Ini memang downtrend berat nih. Sektor properti pelan-pelan mulai nanjak. Tapi seperti saya bilang, sentimennya belum keluar yang benar, real. Ini lebih ke technical rebound dulu ya. Jadi saya bilang wait and see sama sektor ini. Kemudian berikutnya ada Tekno. Wow, Tekno sempat naik lumayan dan saat ini turun ke titik awal. Dia menjelang awal-awal lah ya, tetap membukukan naik 0,33%. Ini orang masih pantau-pantau, asing masih masuk terus di sektor ini. Kemudian sektor transportasi, wow, nggak tahu, nggak diduga ternyata dia udah mencapai targetnya nih. Potensi untuk turunkah kita nggak tahu juga ya, kita lihat ya dalam beberapa waktu ke depan ini. Oke, itu secara sektoralnya Bapak Ibu. Dan kalau lihat kondisi sektoral ini, saya kasih summary sedikit. Potensi IHSG memang ada kecenderungan, sebagian kecil saja yang trennya naik dan sebagian besar masih sentimennya cenderung turun. Tapi ingat, bobot IHSG sendiri ya, itu terberat adalah sektor finance yang mana bobotnya mencapai 30-an%. Dan kita lihat besok IPO Bukalapak apakah bisa menjadi lawan yang seimbang terhadap sektor finance. Belum nanti ditambah sektor unicorn IPO lainnya ya. Kita berharap bisa menjadi penyeimbang sehingga orang nggak kepatok di sektor finance saja. Ya, itu market review kita, dan itu semua dalam market review dan rekomendasi kita ya Bapak Ibu. Jadi silakan atur strategi tradingnya untuk besok, pilih sahamnya, cari bisik-bisik kalau yang masih mengandalkan bisik-bisik. Tapi kalau di Winner Stocks Indonesia lewat rekomendasi sudah ada untuk saham-saham yang akan kinerja bagus. Lewat ulasan saham juga ada, lewat nanti di grup juga kita ada live trading setiap hari ya kan. Dan hari ini lumayan banyak yang dapat cuan ya kan.
Oke, itu semua market review kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.